Jadi, kalau dilihat memang hari ini, ada rebound, itu lebih disebabkan bukan karena, market kembali positif dengan kenaikan suku bunga, namun memang sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya itu sudah mengalami koreksi yang cukup masif ya, khususnya di aset-aset yang berisiko seperti saham, komoditi, dan obligasi-obligasi emerging market currency itu sudah mengalami koreksi sebelumnya. Karena ada faktor ketidakpastian apakah The Fed ini akan menaikkan suku bunga acuan hingga 50 atau 75 basis point. Namun setelah ada statement resmi bahwa memang The Fed ingin segera menahan laju inflasi dengan cara melakukan agresif kenaikan suku bunga 75 basis point, market jadi istilahnya sudah relatif price in dengan kondisi kenaikan tersebut gitu. Namun kalau dilihat sebenarnya rebound yang terjadi pada hari ini memang seperti IHSG sempat bergerak pada zona hijau, namun di sesi 2 itu agak kehilangan momentum kenaikan harga sahamnya. Karena lebih disebabkan bahwa market melihat bahwa kenaikan ini memang sudah lebih clear bahwa arah The Fed itu akan lebih agresif, namun sifatnya pelaku pasar masih akan wait and see dan cenderung berhati-hati terhadap volatilitas pasar yang mungkin masih terjadi dalam bulan Juni, Juli, dan Agustus ini. Oke, pelaku pasar akan wait and see dan berhati-hati. Dan dengan melihat Fed Fund Rate yang diperkirakan bahkan akan menembus 3,4% di tahun ini, yang diantaranya juga The Fed mengatakan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan di bulan depan sekitar 50 hingga 75 basis poin. Apakah guncangan di pasar saham ini akan terjadi melihat sangat agresifnya The Fed dan belum betul-betul dicermati oleh pelaku pasar saat ini, Mbak Wanti? Iya, jadi kalau dengan melihat tone The Fed yang memang gerakannya cukup agresif ini, tentunya memang menyebabkan ada semacam short term correction di market ya. Khususnya di mana investor akan lebih berhati-hati dengan sudah memindahkan secara bertahap aliran dananya, investasinya dari aset-aset yang berisiko ke aset yang lebih defensif sifatnya. Jadi tentunya kalau dilihat di sini gerakannya akan lebih ke aset yang lebih defensif, kemudian juga dari sisi pemilihan efek kalau di saham, tentunya kami juga sudah akan kita berekspektasi bahwa akan terjadi rotate ke saham-saham atau sektor-sektor yang lebih defensif, yang lebih tematiknya adalah fundamental, quality, dan value. Sedangkan untuk saham-saham yang punya valuasi sudah mahal, tema high growth karena tapi dengan kecenderungan growth ekspektasi ke depannya belum terdeliver, maka tentunya ini bisa menjadi punishment ya atau short term correction ada di situ. Oke, dengan The Fed yang semakin agresif, bahkan kenaikan suku bunga acuannya tidak tanggung-tanggung hingga 75 basis poin, dan tentunya investor domestik menunggu rilis kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan depan. Nah, apakah Anda melihat stance Bank Indonesia ini akan sejalan dengan The Fed untuk segera menaikkan suku bunga acuan demi mengamankan risiko capital outflow, atau justru masih melihat inflasi yang belum mencapai target? Iya, memang kalau dilihat dari faktor domestiknya sendiri, ini memberikan beberapa katalis yang cukup kuat di mana memang level inflasi kita di Indonesia tidak setinggi kenaikannya di luar negeri, namun memang laju inflasi memang terus meningkat, sehingga hal di dalam negeri baik dari sisi laju inflasi yang terkendali dan juga kondisi fundamental dari trade surplus itu memang memberikan satu momentum buat Bank Indonesia untuk bisa menahan kenaikan suku bunga hingga di bulan Mei lalu. Namun kami tetap melihat bahwa walaupun domestiknya cenderungnya bagus, namun kalau di luar tekanan kenaikan suku bunganya semakin agresif, mau tidak mau kami melihat dan berekspektasi bahwa BI juga akan segera menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini tentunya untuk bisa menjaga interest rate dari sisi interest rate parity maupun juga untuk menjaga volatilitas daripada mata uang rupiah. Kalau dilihat per siang ini rupiah itu sudah kembali tertekan atau melemah sampai ke level 14.700. Ya, seberapa besar sih Anda melihat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang kemungkinan di tengah The Fed yang sangat agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya?
Iya, kalau dari sisi magnitude atau kenaikan potensi kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, kami melihat potensi kenaikannya tidak setinggi dari kenaikan yang akan dilakukan oleh The Fed. Jadi kami lebih melihat arahnya ke sekitar 50 sampai 75 basis point. Karena kalau dilihat faktor domestiknya masih sangat pendukung, di mana kita punya domestic driven consumption market yang cukup strong sehingga bisa lebih strong mengalami recovery atau ekonomi, dan di lain sisi secara structural kita juga banyak diuntungkan dengan commodity price yang tinggi, artinya kita punya trade balance surplus dan ada beberapa pendapatan dari sisi pendapatan revenue pemerintah dari terkait dengan ekspor komoditas itu juga sangat Baik. membantu di sisi risiko fiskal kita yang lebih bisa dikendalikan.